teman-teman, balik lagi di dapurku ini. Aku mau masak rendang karena besok ada rencananya insya Allah kita makan bareng di tempat mahasiswa Indonesia yang udah lama tinggal di Prancis. Pelajar Indonesia yang dapat beasiswa ke Prancis. Nah, sekarang mereka lagi merintis bekerja di Prancis ini. Tepatnya di Pays de la Loire, Nantes, oke? Nah, di sini aku masak rendang. Ini rendangnya aku masak sekitar 2 kiloan, kurang lebih. Ini resep rendangnya aku nggak recook dari channel-channel di YouTube atau di mana di Google Internet dan sebagainya media sosial. Ini resep turun temurun. Just bedanya ini nggak pakai cabai. Oke, untuk bahan dasarnya mungkin ya nggak jauh beda sih sama resep. Maksud aku nggak jauh beda sama resep dari channel-channel lain. Ini resep turun temurun, woi. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, terus lengkuas, kemiri. Ini kemirinya belum aku masukkan. Dan untuk yang lain-lain campurannya aku pakai bubuk aja. Kayak gingembre itu apa, jahe, aku pakai jahe bubuk. Adanya jahe bubuk, aku lupa beli jahe yang ini, yang utuh. Di sini ada bubuk cengkeh. Bubuk yang kasar juga ada. Di sini ada kapulaga bubuk, kardamom, ada kanel, buah apa namanya? Kanel itu kayu manis, bubuk kayu manis, muskat, buah pala, dan cuma itu jintan. Aku pakai jintan bubuk sedikit aja. Terus ada ketumbar, aku pakai ketumbar bubuk. Ketumbar kasarnya juga ada, cuma kalau di blender, ini blenderannya kayaknya udah mau almarhum, jadi kurang halus dia. Kalau pas ini makan rendangnya kerasa kali gerintil-gerintil gitu, kerasa masih rada-rada kasar gitu. Untuk ininya apa namanya, ketumbarnya. Nah, setelah itu ini ada serai. Serainya aku pakai 2, satu aku tokok dan satu lagi aku iris-iris kecil gini bagian dalamnya ya. Jadi kalau satu gitu aku buka bagian paling dalamnya, itu ada bagian ininya apa namanya, dagingnya yang paling kecil gitu. Aku blender nanti. Oke. Ada daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Nah, ada satu lagi yang nggak sama karena sebagian kebanyakan di Indonesia suka pedes ya. Kalau di sini khususnya di Prancis atau di Eropa gitu ya, mungkin ada di bagian Eropa lain yang bisa makan cabai atau makan pedes-pedesan kayak Italia, Spanyol, terus mungkin negara-negara lain yang pakai tabasco bisa, terus pakai sedikit pakai merica banyak masih bisa, terus pakai apa lagi, pakai cabai ya sedikit-sedikit pedes masih bisa. Ada juga yang tergantung orangnya, tapi kebanyakan orang warga negara barat itu nggak bisa makan pedas ya. Negara Prancis juga nggak terbiasa makan pedas. Cuma kayaknya bagian Asiatik aja dan timur lainnya aja suka makan pedas ya. Ini pengalaman aku loh ya, pengalamanku, penglihatan aku di sekeliling aku atau yang ku tengok-tengok. Terus teman-teman suami juga yang asli Kanada ada, terus yang ada dari Belgia ada gitu, temannya dari Rusia ada gitu. Mereka nggak bisa makan cabai, tabasco juga nggak bisa, terus merica juga nggak bisa. Kalau pedas sedikit kita pedas gitu kan. Nah, untuk nyiasatinnya, sebenarnya rendang itu kalau nggak pakai cabai kurang pas gitu. Cuma kalau aku masak rendang, aku bakalan buat sambelnya terpisah. Kalau enggak, untuk nyiasatin warna biar cantik, rendang itu kan kalau kelihatan itu pas udah kering, warna merahnya itu kan cantik sekali, pedes mengap gitu kan. Aku siasatinnya pakai paprika merah, di bagian luarnya aja. Bagian luarnya aku blender nantinya. Atau pimongdu, cabai bubuk tapi yang yang calm gitu, yang nggak sampai moncrat, yang nggak ini kali, yang nggak pedas sama sekali, cuma untuk mempercantik warna aja di rendangnya. Oke, kayak gitu aja. Kita eksekusi yang lainnya. Jangan lupa kemiri belum masuk, nanti aku lupa.
Oke, kita lanjut. Next berikutnya. Next selanjutnya ya. Ini bumbunya udah aku blender semuanya kecuali yang keras-keras, yang kasar-kasar. Kasar-kasar itu daun kunyit. Astagfirullahaladzim. Apa boleh itu? Terus daun salam, daun jeruk. Nah, ini ada serai. Untuk lengkuasnya aku blender ya. Sama satu daun serai tapi bagian dalamnya, daging bagian dalamnya. Jadi aku kupasin dulu, baru aku potong kecil-kecil, itu aku blender juga. Dan satu yang kasar nanti aku masukkan utuh kayak gini. Ini aku tumis ini ya, tumis pertama ya. Yang tumis pertama itu nggak pakai minyak. Nanti kalau udah kering sedikit, bukan kering sedikit, nanti kalau udah agak kering baru aku masukkan minyak. Kayak tumis biasa. Kira-kira ini kualinya cukup nggak ya untuk 2 kiloan? Wah, lalala. Walah, ini lumayan udah kering. Baru aku masukkan minyak. Ini minyak sisa dari apa namanya, adonan martabak. Baru aku masukkan yang utuh, limon yang utuh. Ini sisa. Aku ada bunga lawang kasar, aku lupa. Belum nemu bunga lawang yang halus, yang apa itu namanya, yang pudra, yang bubuk. Oke, selanjutnya aku masukkan santan. Aku pakai santan kara. Tapi kalau pakai santan asli tuh rasanya enak kali ah. Terakhir pulang berapa bulan yang lalu, makan rendang aku di kampung pakai santan asli, bukan santan yang ekspres gini. Enaknya. Warga negara Prancis ini, mereka suka kali daging berdaging. Kebanyakan yang aku lihat, mereka lebih suka daging berdaging. Yang pertama, makanan laut itu harganya jauh lebih mahal ya. Kalau Indonesia kan daging berdagingan lebih mahal daripada makanan laut kan. Kenapa makanan laut di sini mahal? Ya pajaknya juga mahal. Kita tuh orang Perancis ini istilahnya yang memancing gitu, yang pancingannya besar gitu, dijual ke supermarket. Itu mereka harus punya SIM, terus mereka boleh dapat berapa ton. Bayar pajaknya segini. Si mancing juga ada loh gitu. SIM berburu.
Kenapa? Dari mana aku tahu? Suamiku punya SIM mancing. Jadi aku tahu. Tapi dia mancing bukan mancing untuk lanteris ya atau perusahaan, bukan ya. Personal ya. Dia boleh di satu area untuk berapa kilo ambil ini, berapa kilo, nggak boleh lebih dari berapa kilo gitu. Terus dia punya SIM berburu. duit semua diduitin. Oke. Lebihnya kenapa mereka mau makan makanan laut, cuma nggak kayak kita ya, nggak sesering kayak kita. Jadi selama tinggal di sini kebanyakan aku makan daging-dagingan. Enak aku kalau terus makan dagingan. Jadi pulang beberapa bulan yang lalu, aku bilang sama mamaku, kalau mau masak mak, jangan yang daging-daging ya, makan ikan teri, terus ikan teri sambal atau sardin sambal itu juga udah luar biasa. Donubi pakai ikan asin sambal, itu aja makananku, makanan yang jarang aku masak di sini gitu. Jadi aku masak nih sesuai kesukaan suami dan anak-anak. Tapi anak-anakku nggak bisa ya, bukan nggak bisa ya. Semur juga kurang, rendang juga kurang, rendang ayam juga kurang. Ya, kalian tahu lah itu makanya sosis, garden blue, kayak chicken schnitzel itu. Terus apa lagi tuh? Nugget, alah itu aja. Tapi apa namanya? Jadi kalau ada warga negara asing itu yang bisa makan cabai banyak, yang menikah dengan warga negara Indonesia, kemungkinan dia pernah tinggal lama di Indonesia gitu. Dan udah bisa beradaptasi dengan masakan Indonesia yang semuanya serba pedas. Ada juga yang nggak suka pedas tapi tetap aja dicampurin sedikit cabai gitu biar ada cita rasanya plus gitu, wow gitu. Kalau di sini bener-bener tidak boleh, aduh kasih merica aja kerasa banget itu di lidah. Apalagi kalau yang nggak pernah makan cabai sekalipun atau nggak pernah makan merica sekalipun, maksudnya nggak pernah dicampurin sama merica, sudah lah itu kerasa kali di lidah. Nah, lanjut lagi, atau warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia yang di negara dimana suami asingnya itu tinggal, negaranya mengkonsumsi cabai-cabean, cabai-cabean, mengkonsumsi pedas-pedesan, bisa makan pedas pakai apa namanya itu, merica, tabasco, atau ya cabai kayak kita gitu. Kemungkinan jadi ya beradaptasinya ya mudah sekali. Masa rendang itu lama. Aku lagi ngeringkan ini dagingnya. Kalau masa rendang itu emang lama. Jadi tadi setelah bumbunya ditumis, masukkan santan, nggak gitu lama, nggak nyampe 15 menit baru aku masukkan daging. Sekarang tinggal ngeringkan, tapi nggak gitu kering soalnya kebanyakan kalau aku masak rendang terus undang orang Prancis ke rumah makan, mereka itu lebih suka rendang yang berkuah ya, bukan terlalu cair kali ya, pokoknya ada kuah-kuahnya sedikit gitu, nggak terlalu kering. Soalnya mereka kalau ngolahin bourguignon juga atau daging sapi ini itu berkuah, tapi aku kurang suka karena mereka campur sama
wine, anggur merah. Aku pernah coba tapi rasanya kurang pas sama aku. Sambil nunggu ini aku beres-beres dulu. Ya udah sebentar lagi deh. Sekarang udah jam 8 malam. Aku mulai tadi jam berapa ya? Kayaknya jam 4:30, 5, 6, 7, 8 per 3 jaman. Kok coba? Tunggu. Oh, sini udah siap. Asapnya apanya kesini semuanya. Oh. Jadi berkuah kayak gini dia. Voilà, ini udah siap. Tengok hasilnya. Rasanya udah pas, semuanya udah pas. Kalau mau dikeringkan ya boleh ya. Cuma lagi-lagi aku bilang tadi, orang warga negara sini tuh kalau makan daging-dagingnya suka yang agak berkuah, kecuali di ini ya, di grill gitu, dipanggang. On voit très souvent des patients qui se présentent avec des problèmes de sensibilité dentaire et de gencive. On explique aux patients qu'il existe un scientifique Rasanya udah pas. une double action, autant sur les sensibilités dentaires et les gencives, qui sont impatients de tester et ils sont très contents. Je recommande une sensibilité et gencive parce qu'il fonctionne très bien. Udah, buat akunya mantap. Wala, makasih. Bisu-bisu.